materi diskusi kali ini kita akan membahas tentang konseling behavior. Nah, di sini yang saya temukan, konseling behavior itu merupakan salah satu teknik terapi dalam konseling yang berlandaskan pada teori belajar, yang berfokus pada tingkah laku individu. Serta untuk membantu konseli mempelajari tingkah laku baru dalam memecahkan masalah melalui teknik yang berorientasi pada tindakan. Nah, konsep dasar yang dipakai oleh behavior terapi ini yaitu belajar. Belajar yang dimaksud adalah perubahan tingkah laku yang disebabkan bukan dari kematangannya gitu. Jadi ya diperoleh dari belajar. Terus karakteristiknya berfokus pada tingkah laku yang tampak dan spesifik. Terus tujuannya di sini membantu menciptakan kondisi dan lingkungan baru bagi klien atau konseli agar mampu belajar merubah perilakunya dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi. Terus juga untuk berorientasi pada pengubahan atau modifikasi perilaku konseli gitu. Mungkin yang lain mau menambahkan? Baik, di sini saya akan menambahkan tentang prinsip-prinsip utama. A. Asosiasi, yaitu pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Di sini yang dimaksud stimulus dan respon, stimulus yaitu apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya alat peraga atau gambar tertentu dalam rangka membantu belajarnya. Sedangkan respon adalah reaksi siswa terhadap stimulus yang telah diberikan oleh guru tersebut. Reaksi ini haruslah dapat diamati dan diukur. B. Penguatan atau reinforcement, yaitu penggunaan konsekuensi positif atau negatif untuk meningkatkan atau mengurangi kemungkinan terjadinya perilaku tertentu. Di sini maksudnya reinforcement atau penguatan, konsekuensi yang menyenangkan atau memperkuat perilaku disebut reinforcement, sedangkan konsekuensi yang tidak menyenangkan akan memperlemah perilaku disebut dengan punishment atau hukuman. Reinforcement merupakan strategi perubahan perilaku melalui perilaku ataupun tindakan yang dapat mendatangkan kesenangan atau kepuasan atau justru mendatangkan efek jera. Reinforcement berupa positif dan reinforcement berupa negatif. Contohnya, reinforcement positif yaitu diberikannya pujian kepada anak kecil supaya dia mau cuci tangan sebelum makan. Contoh yang reinforcement negatif adalah pasien meminum obat diare supaya sakit diarenya menghilang. Yang C. Penghukuman atau punishment, yaitu penggunaan konsekuensi negatif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya perilaku tertentu. Di sini yang dimaksud hukuman digambarkan sebagai penerapan hasil yang merugikan dalam upaya untuk mengurangi atau melemahkan perilaku tertentu. Misalnya saja memukul anak yang sedang mengamuk. Itu merupakan salah satu contoh hukuman yang positif. Sesuatu ditambahkan ke dalam campuran atau memukul, dan untuk mencegah perilaku buruk yaitu mengamuk. Yang kedua, generalisasi, yaitu proses di mana respon yang dipelajari terhadap suatu stimulus kemudian diaplikasikan pada stimulus yang mirip. Yang dimaksud generalisasi stimulus terjadi ketika respon yang diasosiasikan dengan satu stimulus terjadi terhadap stimulus lain yang serupa dalam beberapa hal. Misalnya,
Seseorang mungkin memiliki pengalaman negatif atau traumatis dengan seekor anjing dan kemudian menggeneralisasi ketakutan tersebut kepada anjing lain. Yang ke-E, diskriminasi, yaitu kemampuan untuk membedakan antara stimulus yang berbeda dengan meresponnya dengan cara yang sesuai. Diskriminasi stimulus di sini terjadi ketika cara seseorang merespon berbeda dalam konteks tersebut. Misalnya, orang sering kali memiliki cara berbeda dalam melakukan percakapan di tempat kerja dibandingkan saat mereka bersama teman di lingkungan biasa. Orang-orang telah belajar bahwa ada topik tertentu yang biasanya tidak pantas untuk dibicarakan dalam lingkungan profesional. Meskipun seseorang mungkin membicarakannya di waktu pribadinya, dalam contoh ini, generalisasi stimulus dapat memberikan hasil negatif dan positif. Cukup sekian. Apa ada yang menambahkan? Saya ingin menambahkan proses pembelajaran. Saya menemukan 3 contoh proses pembelajaran, yaitu conditioning klasik yang pertama, dan yang kedua conditioning operan, dan yang ketiga observasional. Yang pertama, conditioning klasik, yaitu proses pembelajaran di mana respon refleks tanpa sadar dipicu oleh stimulus yang sebelumnya netral tetapi kemudian dihubungkan dengan stimulus yang memiliki sifat tertentu. Proses belajar yakni stimulus netral dapat memunculkan respon baru setelah dipasangkan dengan stimulus yang biasanya mengikuti respon tersebut. Dan yang kedua, conditioning operan, yaitu proses pembelajaran di mana perilaku dipengaruhi oleh konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut. Misalnya, kasus anak-anak menyelesaikan pekerjaan rumah untuk mendapatkan imbalan dari orang tua atau guru atau karyawan, menyelesaikan proyek untuk menerima pujian atau promosi. Dan yang terakhir, observasional, yaitu pembelajaran yang terjadi melalui observasi dan imitasi perilaku orang lain. Proses kognitif yang melibatkan sejumlah atribut seperti bahasa, moralitas, pemikiran, dan pengaturan diri dari perilaku seseorang. Sehingga apabila seseorang melakukan perbuatan, maka hal itu merupakan hasil dari proses yang melibatkan beberapa atribut tersebut. Itu saja dari saya, mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Baik, di sini saya akan mau menambahkan. Untuk penerapan konseling behavioristik di lingkungan pendidikan itu, penerapannya adalah seorang guru hendaknya banyak memberikan rangsangan, stimulus kepada anak dalam pembelajaran sehingga anak dapat merespon secara positif, apalagi ketika didukung dengan adanya hadiah, reward, yang berfungsi sebagai penguatan terhadap respon yang telah ditunjukkan oleh anak. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi. Oke, di sini kan konseling behavioristik ya. Itu kan fokusnya untuk mengubah tingkah laku. Nah, kalau semisal ada contoh nih ya,
kayak ada seorang individu gitu, dia merasa agak kurang percaya diri ketika melakukan apa ya, kayak ngomong depan umum atau kayak contohnya presentasi lah. Nah itu bisa kan pakai apa pendekatan ini berarti? Iya bisa. Itu kan masalahnya ke perilaku ya. Terhadap keperilakuan. Berarti bisa dong ya pakai konseling behavioristik ini. Bisa. Ya, dari tadi kan memang kita bahasnya tentang itu, yang perilaku itu, jadi kemungkinan besar bisa sih. Dari diskusi tadi kayaknya ini udah jelas ya, kayaknya udah jelas banget. Pokoknya kalau konseling behavioristik tuh berfokus pada mengubah tingkah laku gitu kan ya. Kayaknya cukup deh diskusi kita pada hari ini. Menurut kalian gimana? Cukup. Cukup. Mungkin sampai sini dulu diskusi kita tentang konseling behavioristik ini. Mungkin bisa kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang sih, di diskusi yang akan datang. Itu ya. Oke. Ya.